Mas Arya, sebetulnya gimana sih cerita awalnya sehingga kemudian akhirnya Pak Jokowi mempersilahkan sejumlah wartawan untuk melihat secara langsung ijazahnya? Awalnya itu kan saya pada saat itu mau ambil gambar sebelum demo ya Mas ya. Mhm. Jadi itu kan pas ambil gambar, terus tiba-tiba itu pas Pamres manggil saya dan teman-teman wartawan lain untuk masuk ke kediaman. Nah, di saat itu juga eh, tas dan ponsel itu ditaruh di ruang VIP yang biasa untuk transit tamu gitu. Setelah itu saya dan teman-teman masuk dan ternyata Pak Jokowi sudah duduk di ruang yang sudah disediakan beliau dengan membawa itu apa namanya ya ijazah-ijazah itu sudah disiapkan gitu dan ngobrol santai sebentar seperti itu Pak. Mhm, mhm. Itu ketika dipanggil masuk ke dalam tidak ada permintaan dari wartawan ya, itu inisiatif semua dari Pak Jokowi begitu ya Mas Arya ya? Iya Pak. Iya Mas, Oke. dari Pak Jokowinya menyuruh media untuk masuk tapi dengan catatan tidak boleh membawa HP dan memotret ataupun memvideo seperti itu. Baik, di ngobrol-ngobrol itu Pak Jokowi menjelaskan tidak kenapa kok mau memberikan atau menunjukkan ijazahnya kepada wartawan begitu, tapi kepada eh, yang melakukan demonstrasi begitu tidak ditunjukkan. Dijelaskan tidak kepada wartawan, Mas Arya? Tidak dijelaskan sama sekali Mas, untuk hanya mengobrol santai biasa aja sih. Terus cara menunjukkannya itu gimana, Mas Arya? Cara menunjukkannya itu ya kayak seperti ada buku ijazah gitu, terus nanti ada kertas lampiran ijazah dan dinyatakan lulus seperti itu. Oke, apakah wartawan diperbolehkan untuk memegang begitu, melihat secara langsung dengan jarak dekat begitu? Apakah ditaruh di meja atau gimana sih, Mas Arya? Ya, ditaruh di dekat dan teman-teman disuruh mendekat untuk lihat lagi lebih detailnya seperti apa dan foto Pak Jokowi itu seperti apa gitu. Berapa lama itu melihat seluruh ijazah itu dari SD, SMP, SMA, lalu kemudian perguruan tinggi itu berapa lama? Sekitar 30 menit dari jam 9 sampai jam setengah 10. Oke. Dan ijazahnya bisa dipegang oleh wartawan itu? Semua yang datang gitu, semua yang Iya, lihat boleh bisa. dipegang? Oh, nggak bisa? Bisa, bisa dan Oh, dilihat bisa. secara detail itu boleh sama Bapak Jokowi seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bang Ege dulu ya. Bang Ege, kenapa kemudian Pak Jokowi memilih untuk menunjukkan ijazahnya kepada wartawan? Kan sebetulnya Pak Jokowi tidak punya kewajiban juga untuk menunjukkan itu kepada wartawan. Ya, Egan dan para pemirsa, saya boleh mulai dengan sesuatu yang relevan ya, yaitu dengan menanyakan kepada Mas Arya yang kebetulan hadir di acara pertemuan itu. Mas Arya itu termasuk orang yang bisa membedakan ijazah asli atau tidak asli, punya kemampuan itukah? Artinya kalau sesuatu ijazah ditaruh di mejanya Mas Arya, apakah Mas Arya punya kemampuan untuk langsung membedakan dalam waktu 30 menit apakah itu asli atau palsu? Saya tidak ada kewenangan untuk menilai Pak kalau untuk itu dan detailnya Kemampuan, bukan nilai. Punya kalau kemampuan. kemampuan saya sebelum bisa sama sekali tapi untuk detailnya ada. Ya, enggak, bukan. Kan intinya ini adalah ketika ada tuntutan dari publik, ya. Ini sebelum saya masuk kepada hal-hal yang ditanyakan oleh Egan, apakah yang hadir pada waktu itu, karena kebetulan ada Mas Arya nih, teman kita, wartawan dari sana, kalau dilihatkan 30 menit sepotong kertas yang disebut ijazah gitu ya, apakah bisa membedakan mana yang katakanlah asli, ataukah mana yang ada masalah dan sebagainya? Kalau sekilas, kalau saya lihat cuma ijazah sih Pak, kayak ijazah pada umumnya sih. Tapi untuk Saya boleh simpulkan bahwa kita nggak punya kemampuan ya. Saya juga barangkali kalau hadir di Solo pada waktu itu diberikan 30 menit, saya nggak punya kemampuan untuk melakukan penilaian itu. Saya mau bandingkan begini, saya itu mengoleksi tiket-tiket Piala Dunia dari 1930 sampai 2022 kemarin. Kalau untuk melakukan penilaian terhadap tiket Piala Dunia dalam waktu yang singkat, misalnya 30 menit,
saya harus meminta bantuan teman saya namanya Matteo Melodia dari Italia, Indiana Jones-nya tiket Piala Dunia, dan dia yang melihat itu. Balik ke pertanyaan Egan tadi yang mau saya katakan, yang pertama tentu saja terima kasih kepada Pak Joko Widodo karena setidaknya ini sudah pernah diperlihatkan gitu loh, Arya dan Egan ya. Sebelumnya kan seakan-akan tidak ingin diperlihatkan. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi punya hak untuk tidak memperlihatkan kecuali sudah bergulir nanti di pengadilan, itu harus kita akui juga. Tetapi poin ketiga yang jauh lebih penting, kalau kita pernah kuliah, biasanya yang berlaku itu adalah kalimat seperti ini. Ya, ini lucu ini kalimatnya. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau agak malu, biasanya ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Kurang lebih begitu tuh. Sesederhana itu. Jadi banyak ahli yang mengatakan, kok masalah ini muter-muter gitu ya. Harus ada ujungnya, Egan. Dan ujung ini sudah dimulai dengan memperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo. Walaupun saya mau kasih catatan, barangkali sebagian dari teman-teman yang hadir seperti Mas Arya, atau kalaupun saya diundang hadir, dalam waktu 30 menit itu saya tidak bisa menyatakan ini ijazah asli atau ada masalah atau apapun. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Begitu ya, Egan? Oke, baik. Saya kembali ke Mas Arya. Mas Arya, meskipun kita mungkin semua di sini tidak punya kemampuan untuk membedakan yang asli, palsu, tapi kan kita tahu ya beberapa yang kemudian menjadi pertanyaan itu ada di ijazah itu. Seperti fotonya misalnya. Nah, Mas Arya bisa melihat jelas kan itu fotonya di situ seperti apa dan apakah memang foto yang ada ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu sama dengan yang saat ini sedang diperdebatkan di publik, Mas Arya, bagaimana? Ya, kalau untuk foto bisa dibilang mirip Egan. Jadi Bapak itu berkacamata dan berkumis untuk itunya. Oke, jadi fotonya itu sama dengan yang kemudian sudah beredar di media massa begitu ya, di media sosial begitu ya, Mas Arya ya? Iya, hampir mirip seperti itu. Dan informasinya Pak Jokowi menjelaskan tentang kacamata itu. Kata-katanya seperti apa, Mas Arya? Kalau untuk berkacamata kan dulu emang kacamata ya kan. Terus beliau menjalani pengobatan mata dan akhirnya bisa sembuh. Jadi untuk sekarang udah bisa lepas kacamata. Bilangnya begitu. Oke, baik. Kalau dengan tulisannya misalnya yang sempat juga diperdebatkan ya, tulisannya Times New Roman begitu, menggunakan font Times New Roman yang katanya pada saat itu sebetulnya tidak umum digunakan oleh universitas. Lalu kemudian juga ijazah SMA-nya juga sekarang dipersoalkan. Katanya Jokowi lulus SMA tahun 1980, tapi sebetulnya SMA 6 Surakarta itu baru berdiri